Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Singkat STT Sinpol Bandung. Bapak Ibu, Saudara sekalian, sebelum kita memulai renungan kita, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu teduh yang Engkau berikan buat kami pada pagi hari ini. Tuntun kami ya Bapa dengan Roh-Mu yang kudus, untuk kami boleh mendapatkan hikmat Tuhan dari pembacaan firman-Mu dan renungan singkat yang akan kami bacakan pada hari ini. Mari Tuhan, kami undang Roh Kudus hadir pada saat ini di hati kami dan di hati para pendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Amos 8 ayat 1 sampai dengan 14. Tema daripada renungan kita adalah bersedia dibentuk dan dituntun oleh Tuhan untuk melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada renungan kita hari ini, Amos 8 ayat 1 sampai 14 ini menceritakan tentang bagaimana kemarahan Allah kepada bangsa Israel karena bangsa Israel tidak mau menuruti dan menghargai firman Tuhan. Dan pada Amos 8 pasal 8 ini ada 4 perikop yang kita akan renungkan. Pertama, perikopnya adalah penglihatan keempat mengenai bakul dengan buah-buahan. Begitu juga perikop kedua, penglihatan terhadap orang yang mengisap sesamanya. Dan perikop yang ketiga, gerhana matahari dan ratapan. Perikop keempat adalah lapar dan haus. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada perikop pertama mengenai bakul dan bakul yang berisi buah-buahan musim kemarau. Ini sudah diperlihatkan Tuhan kepada Amos. Sebenarnya Amos itu bukanlah seorang nabi dan bukan juga seorang yang masuk dalam golongan nabi. Melainkan Amos adalah seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil Amos dari pekerjaan menggiring kambing domba dan menyuruh Amos untuk pergi bernubuat terhadap umatnya Israel. Buah-buahan yang sudah matang itu menunjukkan bahwa umat itu siap dihukum. Akhir mereka sudah kelihatan. Jadi buah-buahan yang dikatakan dalam Amos 8 ayat 1 ini adalah menunjukkan bahwa ini adalah akhir daripada kesudahannya orang Israel. Dalam ayat 2 Allah berfirman, "Kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bahkan nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam." Terlihat dalam ayat 1-3, kemarahan Tuhan terhadap bangsa Israel. Allah tidak akan memaafkan mereka lagi. Perikop kedua mengenai peringatan terhadap orang yang mengisap sesamanya. Dalam ayat ini diceritakan bagaimana orang-orang menginjak-injak orang miskin dan membinasakan orang sengsara di negeri ini. Dan para pedagang menginginkan bulan baru yang artinya berlalu secepatnya hari Sabat supaya mereka bisa berdagang kembali, melakukan perdagangan, melanjutkan perdagangan mereka dengan menjual barang-barang dagangan mereka dengan cara yang curang, menggantikan gandum dengan terigu, mengecilkan eva dan membesarkan shikal. Mereka senang berbuat curang dengan neraca palsu supaya mereka dapat membeli orang lemah karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Semua dilakukan bangsa Israel karena keserakahan dan kesombongan mereka. Bangsa Israel tidak lagi peduli pada firman Tuhan. Mereka lebih memilih mengikuti keinginan hati mereka yang telah dikuasai keinginan dunia, bukan lagi keinginan Tuhan. Akibat perbuatan mereka tersebut, Allah yang telah bersumpah demi kebanggaan Yakub bahwasanya, "Aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka." Bagaimana dengan kita dalam menyikapi diri kita atas pekerjaan kita, terhadap uang kita? Apakah kita lebih mementingkan atau memikirkan uang daripada perintah Tuhan? Perikop ketiga, gerhana matahari dan ratapan. Kemarahan Tuhan terhadap bangsa Israel sangatlah besar. Sampai Tuhan akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Bahkan Tuhan akan mengubah perayaan-perayaan bangsa Israel menjadi perkabungan dan segala nyanyiannya menjadi ratapan.
Semua akan berkabung karena kematian anak tunggal, sehingga semua itu menjadi hari yang pahit, pedih, sangat menakutkan, bukan? Jika Tuhan sudah marah. Perikop keempat, lapar dan haus. Bangsa Israel sangat meremehkan firman Tuhan pada saat itu. Mereka sangat memuja-muja dewa-dewi yang dianggap kekasihnya yang hidup. Anak-anak teruna dan anak-anak dara yang cantik-cantik, yang hanya mementingkan diri sendiri, yang bergaul dengan hal-hal yang tidak baik, akan rebah lesu karena haus, lapar akan firman Tuhan. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria dan dewa-dewa lainnya, mereka suku dan juga keturunan Bersheba, mereka semua akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Inilah kemarahan Tuhan kepada bangsa Israel yang tidak mau mentaati dan menuruti firman Tuhan, tidak mau melakukan firman Tuhan. Kesimpulan dari semua perikop ini adalah masa kesabaran Allah sampai pada akhirnya. Dan jika manusia tidak berhenti berbuat dosa, Allah akan menghabisi mereka, meskipun mereka adalah umat-Nya yang percaya. Mereka terus-menerus menginjak-injak firman Allah, maka mereka akan berakhir dalam bencana kelaparan akan firman Allah, yang dalam masa kesusahan akan menjadi hukuman yang paling berat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Mari kita belajar untuk merenungkan firman ini, menjadikan satu kesadaran bahwa kita harus menghargai firman Tuhan. Kita harus merenungkan itu dan melakukannya. Bahkan kita sungguh-sungguh meminta Roh Kudus untuk menuntun kita berjalan mengikuti langkah-langkah Tuhan. Biarlah firman ini menjadi perenungan bagi kita untuk kita mau kembali melakukan firman Tuhan, kembali percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jangan sampai Tuhan marah. Tuhan ingin kita semua melakukan firman-Nya dengan benar, mengikuti Tuhan dengan setia, dan jangan berpindah keyakinan bahwa percaya dunia lebih memberikan kenyamanan daripada kekuatan firman Tuhan. Percayalah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, firman Tuhanlah yang selalu menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Firman Tuhanlah menjadi pelita, pedoman, dan penuntun hidup kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus kekal selamanya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena telah memberikan kami hikmat untuk percaya dan terus melakukan firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan, dan terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapa, ajari kami hari ini untuk merenungkan firman-Mu selalu dan setia melakukannya seturut kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa.